Jadi kalau saya sholat tuh 7 hari pertama setiap sujud nggak ada yang saya sedihin, nggak ada yang apa, keluar air matanya sendiri. Saya cuma bilang apapun itu ya Allah yang ada di pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat, tidak diberi nafsu, tidak makan dan juga tidak minum. Inilah malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala memang diciptakan selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat adalah tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka taat semuanya. Ada yang diperintah untuk sujud sampai kiamat. Ada yang diperintahkan untuk ruku sampai kiamat. Ada yang diperintahkan untuk bertasbih sampai kiamat. Ada malaikat yang diciptakan untuk memikul aras, maka malaikat pun memikul aras sampai terus menerus. Itulah malaikat yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat penciptaannya yaitu dari nur atau cahaya. Iblis dari api, sedangkan manusia dari tanah. Ini awal penciptaannya. Nabi Adam dari tanah, iblis dari api, kemudian malaikat ini dari nur atau dari cahaya. Adapun jin itu dari pucuk api. Adapun anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dari air mani yang memancar. Maka jin ini tidak bisa melihat malaikat. Walaupun sama-sama terlihat goib, tetapi jin ini tidak bisa melihat malaikat. Yang bisa melihat malaikat itu hanya orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki, seperti para nabi, para rasul. Atau iblis itu bisa melihat malaikat. Para nabi, para rasul melihat malaikat. Maka apabila ada orang yang meninggal, ketika malaikat Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur, maka seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Artinya jin ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak sekali. Jadi malaikat ini sangat banyak sekali. Dalam satu riwayat, kalau misalnya manusia ini tawaf di Baitullah, kemudian dari atasnya itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya malaikat. Dalam satu riwayat dikatakan ketika malaikat masuk setiap hari ini 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur. Itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi begitu banyaknya malaikat. Nama-nama malaikat itu banyak. Tetapi nanti yang wajib diketahui hanya 10 saja. Apa hikmah dari diciptakannya malaikat? Hikmah dari penciptaan malaikat ialah sebagai pelajaran atau ibroh kepada kita sebagai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa mudah menciptakan makhluknya yang selalu taat dan tidak pernah berbuat maksiat. Maka manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kemudian diberikan nafsu. Nah, akal dan nafsu itu sebagai ujian agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu agar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ini bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Pada Allah Maha Kuasa, kun fayakun. Tidak usah dengan perantaran manusia. Memberikan rezeki tidak usah berantara malaikat.
tidak usah memakai perantaraan malaikat. Ini ada hikmahnya, yaitu diantaranya supaya kita ini mengambil pelajaran. Allah SWT ini maha kuasa menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang selalu taat pada Allah SWT. Sedangkan manusia itu ujian saja, diberikan akal, diberikan nafsu. Ini ujian bagaimana kita ini harus selalu beriman pada Allah dan taat pada Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah menciptakan makhluk yang selalu taat pada Allah SWT. Itu maksudnya hikmah diciptakannya malaikat Allah. 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dari keimanannya. Malaikat, iblis dengan manusia. Malaikat itu imannya la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang, stabil, tetap kuat. Inilah imannya para malaikat. Karena malaikat ini tidak diberikan hawa nafsu, tidak diberikan oleh Allah SWT sesuatu yang keinginan-keinginan. Kemudian imannya iblis ini yanqusu abadan, selalu turun terus, selalu buruk terus. Karena apa? Iblis ini selalu mengajak manusia supaya berbuat keburukan, mengajak manusia supaya berbuat syirik, mengajak manusia supaya menentang Allah, mengajak manusia supaya bermusuh-musuhan. Inilah imannya iblis ini, yanqusu abadan, terus berkurang, terus buruk imannya. Sedangkan manusia, sedangkan kita yazidu wa yanqus. Imannya manusia ini yazidu bit ta'at, bisa bertambah dengan ketaatan pada Allah, kemudian wa yanqusu, dan bisa berkurang karena melaksanakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah melaksanakan zina orang yang berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Artinya ketika berzina dia ini berkurang daripada imannya. La yasriku sariqu hina yasriqu wa mu'minun. Sama orang yang maling, ketika maling ini tidaklah imannya ini bertambah kecuali berkurang. Kemudian tidaklah meminum minuman keras orang yang meminum minuman keras kecuali imannya ini berkurang. Jadi berkurangnya iman ini dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan maksiat pada Allah SWT. Baik itu maksiat yang besar atau yang maksiat kecil. Semakin besar maksiatnya, semakin berkurang banyak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bagaimana Allah SWT menciptakan malaikat sebagai ibrah kepada kita. Allah mudah menciptakan makhluk yang selalu taat. Maka kita ini di dunia adalah darul imtihan, bagaimana selalu memuji Allah SWT, selalu taat pada Allah SWT. Maka kalau manusia dia ini bisa taat pada Allah SWT, akan mengalahkan malaikat derajatnya. Kemudian apabila manusia terpuruk, tidak mau beriman, maka lebih hina daripada iblis, lebih hina daripada binatang, karena dia ini tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masyhur di kalangan umat Islam bahwa ada 10 nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Adapun tugas-tugas daripada malaikat-malaikat, yaitu pertama adalah malaikat Jibril, bertugas memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang bertugas memberikan wahyu ini malaikat Jibril. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai Nabi Muhammad SAW, itu diberikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quranul Karim yang kita lihat pada saat ini adalah itu susunan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan. Padahal ayat pertama adalah Al-Alaq, tetapi terus surat Al-Muzammil, tetapi
malaikat Jibril setiap bulan Ramadan turun untuk membacakan Al-Quran. Itulah susunan yang sekarang: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan rezeki. Sekali lagi, hikmah diciptakannya malaikat bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa, tetapi memang supaya ibrah kepada kita, malaikat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maksiat sama sekali. Ditugaskan ini maka akan melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat Mikail ini membagikan rezeki kepada makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan yang melata, manusia. Ya, dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Dan tidaklah makhluk yang melata di muka bumi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya. Jadi yang memberikan rezeki ini Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui para malaikat. Rezeki ini bisa berupa materi atau bisa berupa turunnya hujan atau angin dan lain sebagainya. Terik matahari lain sebagainya, itu adalah rezeki-rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita manusia. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malaikat Mikail ini bertugas untuk menyebarkan rezeki. Kemudian selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala. Trompet sangkakala ini ditiup ketika akan terjadinya kiamat besar-besaran. Karena kiamat ini pasti terjadi. Disebutnya yaumul akhir, hari yang terakhir, kiamat. Kiamat ini terjadi dan akan hancur sehancur-hancurnya dengan ditiupnya trompet sangkakala. Ketika ditiup maka hancur, kemudian manusia semuanya meninggal semua. Kemudian ada tugas yang kedua adalah meniup sangkakala lagi yang kedua kalinya. Agar apa? Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka berbangkitlah seluruh manusia. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan macam-macam keadaan. Selanjutnya malaikat Jibril. Malaikat ini terkenal karena bertugas mencabut nyawa setiap makhluk. Dan memang kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk hidup akan merasakan namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan sakitnya yang namanya mati. Maka sungguhnya sakit ini adalah ciri-ciri dari orang mau meninggal. Karena dulu diprotes oleh Nabi Idris, langsung meninggal itu tidak persiapan dulu. Maka oleh Allah SWT diberikan ciri-cirinya. Bibir, kulit sudah mulai kendur, kemudian rambut sudah berubah. Itu ciri-cirinya akan sebentar lagi akan meninggal dunia. Kemudian gigi sudah mulai banyak yang copot misalnya, banyak sakit-sakitan. Itulah ciri-cirinya bagaimana supaya kita ini mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Jadi memang mati ini sudah hak bagi seluruh manusia. Setiap manusia yang akan merasakan kematian. Sakitnya kematian dzuk ini, dha'iqatu, sakitnya kematian. Namun untuk umat baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meninggal, maka beliau berdoa supaya sakitnya kematian ini ditimpakan pada Rasulullah SAW. Akhirnya orang Islam ini apabila meninggal dunia akan merasakan
kemudahan-kemudahan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Ya, jadi kalau orang mukmin meninggal dunia maka akan dimudahkan, tidak disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril ini bertugas untuk mencabut nyawa yang bernapas. Makhluk hidup semuanya. Tapi kita ketahui bahwa malaikat Jibril ini adalah pimpinannya. Banyak anak buahnya. Jadi bukan malaikat Jibril saja, tapi banyak. Karena kita sekali lagi menyebut bahwa malaikat ini bukan satu, tapi banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah malaikat munkar. Malaikat munkar ini munkar dan nakir. Jadi malaikat munkar ini adalah malaikat yang memberikan pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama imamuka, apa imammu? Kemudian wama dinuka, waman ikhwanuka, ya. Ini akan dipertanyakan di alam kubur. Jadi di alam kubur ini pertanyaan iman. Tapi kalau di alam mahsyar nanti berbeda lagi pertanyaannya tentang muamalah, tentang hubungan manusia, muasyarahnya, dan lain sebagainya. Kalau di alam kubur tentang keimanan. Orang-orang yang akan bisa menjawab ini yaitu orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, menjauhi larangan-larangan Allah, maka mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar ini digambarkan malaikat yang wajahnya ini bengis, sadis. Dikatakan bahwa membawa palu godam. Kalau tidak bisa menjawab, maka palu ini akan ditimpahkan, dipukulkan kepada orang tersebut sampai terpendam 70 hasta. Ini dikatakan dalam beberapa riwayat. Jadi malaikat ini membentak ya kepada orang yang ditanyanya. Tapi bagi orang beriman ini akan mudah untuk dijawabnya. Maka kita sering ikrar raditu billahi robba. Aku ridho Allah SWT Tuhanku. Itu pertanyaan man rabbuka. Aku ridho Allah SWT Tuhanku. Raditu billahi robba bil islami dina, Islam agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Wabil Qur'ani imama, imamku adalah Al-Qur'an. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang mukmin adalah saudara-saudaraku. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya, tapi tidak semudah apa yang dikatakan. Tidak hanya harus dihafalkan saja yang itu, tapi harus dengan iman yang betul pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT, maka kita mudah menjawabnya dengan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, wabil Qur'ani imama, wabil mu'minina ikhwana. Sedangkan malaikat nakir ini digambarkan malaikat yang bentuknya ganteng, karena dia ini akan membawa kepada manusia yang soleh untuk menuju surga Allah SWT, diantar dengan oleh malaikat nakir. Tapi dua-duanya malaikat Allah yang punya sifat la ya'sunallah ma'marun wa yaf'alun ma yu'marun, yang dia tidak pernah maksiat dan selalu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulia semuanya. Maka malaikat ini gelarnya alaihissalam, atasnya keselamatan Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat yang wajib kita ketahui namanya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini ditugaskan dari awal sampai akhir menjaga pintu-pintu neraka. Orang yang akan masuk neraka langsung dimasukkan ke neraka. Dan orang yang masuk neraka ini akan mendapatkan kehinaan dari Allah SWT, terutama orang yang tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Beliau akan menjadi istiqbal
sebagai penerima tamu bagi orang-orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, menyambut dengan kehangatan, menyambut dengan senyuman, menyambut dengan kegembiraan supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian inilah demikian nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya. Tapi sudah dibahas bahwa malaikat-malaikat itu banyak ya nama-namanya. Ada malaikat Jabaniyah misalnya, malaikat yang menyiksa di neraka. Ada malaikat Hafadhoh, malaikat yang menjaga. Kita mau celaka, kemudian tidak jadi, itulah dijaga oleh malaikat Hafadhoh. Ada malaikat Kiramim Baroroh, yaitu mereka ini mencatat amalan-amalan yang dibukukan amalan tersebut. Kemudian ada malaikat Hamalatul Arsh yang tugasnya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak malaikat-malaikat ini, bukan hanya 10 saja. 10 itu yang wajib diketahui. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah SWT, sekali lagi, supaya ini adalah sebagai hikmah bahwa Allah SWT mudah saja menciptakan makhluk yang taat langsung. Tapi manusia ini supaya jadi ibroh, jadi pelajaran, kita ini diberikan ujian, ada hawa nafsunya, ada akal, bagaimana supaya kembali kepada Allah SWT dalam keadaan beriman, tidak menyekutukannya, kemudian dengan beramal soleh yang banyak, sehingga bisa kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak pernah maksiat dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bahan bersyukur kita supaya kita ini dimudahkan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ramadan 2025 ini akan menjadi sejarah perjalanan saya untuk bisa bercerita. Semuanya baik gitu, semua keyakinan baik. Tapi setiap orang ketika dipanggil sama Allah gitu ya, punya jalannya masing-masing. Kan paling mengerikan itu kalau kanan kiri suka ngibas-ngibasin itu ya. Aduh. Dan benar Allah kasih lihat banget tukang menyampaikan lidah dan ucapannya, ya Allah, seremnya kebuka semua gitu. Yang penting sholat itu ya sujud, minta ampun, mohon ampun, minta petunjuk sama Allah gitu, untuk dikuatkan hatinya, diluaskan sabarnya, sampai dahsyat mas, dahsyat banget. Jadi kalau saya sholat tuh 7 hari pertama, setiap sujud nggak ada yang saya sedihin, nggak ada yang apa, keluar air matanya sendirian. Saya cuma bilang, apapun itu Allah yang ada di pikiran saya, atau apapun dibuang juga bener, saya nggak ada apapun. Banyak yang ngucapin juga, saya bilang saya masih terus belajar, masih terus minta diajarin. I was with my sister every single day, and I now have Iqra book from Indonesia, so it's my name, Iqra book.